Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel seri Belajar Saham. Kita sudah sampai ke part 11. Kalau di part sebelumnya kita belajar membaca laporan keuangan, kali ini kita akan bahas rasio-rasio keuangan penting yang sering dipakai investor untuk menilai kesehatan perusahaan. Dengan memahami rasio ini, kamu bisa tahu apakah saham yang kamu incar itu layak dibeli atau justru harus dihindari. 1. Apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan adalah perbandingan angka-angka di laporan keuangan yang digunakan untuk menganalisis kondisi perusahaan. Dengan rasio, kita bisa melihat profitabilitas, kesehatan utang, efisiensi, dan valuasi perusahaan secara lebih jelas. 2. Rasio profitabilitas. 1. ROI, Return on Equity. Mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari modal pemilik. Semakin tinggi ROI, semakin bagus. Biasanya di atas 15% dianggap menarik. 2. ROA, Return on Assets. Mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan laba. 3. Rasio solvabilitas per utang. 1 DR, Debt to Equity Ratio. Menunjukkan perbandingan utang terhadap modal sendiri. Kalau terlalu tinggi, perusahaan bisa berisiko gagal bayar. Idealnya di bawah 1. 2. Current ratio. Membandingkan aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kalau di atas 1, berarti perusahaan relatif aman untuk membayar kewajiban. 4. Rasio valuasi. Harga saham. 1 per price to earnings ratio. Menunjukkan seberapa mahal harga saham dibandingkan laba per saham. PER rendah belum tentu murah, tapi bisa jadi peluang kalau perusahaan berkualitas. 2. PBV, Price to Book Value, membandingkan harga saham dengan nilai buku perusahaan. Kalau PBV kurang dari 1, berarti harga saham lebih murah dari aset bersihnya. 5. Cara praktis untuk pemula. Jangan terpaku hanya pada satu rasio, lihat kombinasi beberapa rasio. Bandingkan rasio perusahaan dengan kompetitornya di industri yang sama. Gunakan data resmi dari IDX atau RTI Business/Stockbit untuk mempermudah analisis. Itulah beberapa rasio keuangan penting yang wajib kamu tahu sebelum membeli saham. Dengan memahami rasio ini, kamu gak akan asal ikut-ikutan, tapi benar-benar jadi investor yang cerdas. Di video berikutnya, kita akan lanjut bahas strategi memilih saham berdasarkan analisis fundamental. Kalau kamu suka seri ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan part 12. Sampai jumpa di video berikutnya.